Sobat kemanusiaan, kita tadi sudah membahas terkait dengan pengertian dan dari tinjauan fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita hidup di negara Indonesia, ternyata wakaf ini ada dasar hukum positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa itu wakaf? Yaitu perbuatan hukum wakif. Perbuatan hukum karena ada konsekuensi. Seorang wakif atau orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi ada dua hal yang ternyata di undang-undang ini, wakaf yang selama ini kita pahami bersifat selamanya, ternyata di undang-undang ini ada yang bersifat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Selama-lamanya bersifat muabbad dan temporari, jangka waktu tertentu bersifat muakkad. Ternyata kita bisa berdeposito dalam bentuk wakaf. Sobat kemanusiaan, punya rumah itu tidak terawat, sayang kan mubazir, Allah akan minta pertanggungjawaban. Sobat kemanusiaan, punya tanah itu tidak termanfaatkan, lalu sobat kemanusiaan kaum muslimin wal muslimat datang kepada seorang nazir yang terpercaya, yang sudah bersertifikat mewakafkan asetnya dalam bentuk baik itu selama-lamanya ataupun muakkad. Kalaupun muakkad bisa 5 tahun. Setelah 5 tahun bisa diambil kembali. Nazir menyerahkan kembali selama 5 tahun. Apa yang bisa dimanfaatkan dari rumah itu? Bisa jadi disewakan. Hasil sewanya itulah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat, untuk keperluan ibadah. Ya. Jadi harta wakaf seorang wakif tidak hilang. Karena di situ ada akad yang bersifat temporari atau jangka waktu tertentu. Masya Allah, ternyata luar biasa ya. Kalau kita mendalami sedikit dari wakaf itu ternyata mudah. Sobat kemanusiaan, ada perspektif sunnah terkait dengan wakaf ini. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaybar. Lalu dia bertanya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar. Nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau kamu mau tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Qal fatasaddaq biha.
Lalu Umar menyedekahkan, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, untuk musafir dan para tamu. Bagaimanapun, ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai dengan pihak yang mengurusnya. Serta seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Sobat kemanusiaan, luar biasa. Ternyata ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang Ibnu Umar telah mencontohkan. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk sahabatnya melakukan yang namanya wakaf. Sobat kemanusiaan, kaum muslimin dan muslimat, dalam konteks pertemuan kita kali ini, pengenalan wakaf dari sisi pengertian, dari sisi hukum, undang-undang, dari sisi fikih, dari sisi sunnah. Dan kita selanjutnya akan membahas terkait dengan istilah-istilah, definisi atau unsur yang ada di dalam wakaf. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Sobat kemanusiaan pasti pernah mendengar istilah wakaf, benda wakaf, wakif, nazir, ikrar wakaf, atau mauquf alaih. Sobat kemanusiaan tahu nggak istilah-istilah tersebut? Yuk kita bahas sedikit. Wakaf, di awal tadi kami sudah menjelaskan pengertian wakaf dari sisi etimologi atau bahasa dan dari sisi istilah syariahnya. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini adalah pengertian dari wakaf. Lalu apa itu benda wakaf? Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Contoh benda wakaf biasanya yang sudah berjalan selama ini di kalangan masyarakat, umat Islam, sekolah, bangunan, masjid, ataupun tanah pemakaman. 3 komponen tersebut memang harta benda yang memiliki daya tahan lama dan banyak memberikan manfaat. Di lain itu pula saat ini Badan Wakaf Indonesia telah merilis bahwa wakaf ternyata bisa juga dengan uang atau wakaf melalui uang. Karena wakaf uang atau wakaf melalui uang itu juga ternyata bisa memiliki daya tahan lama. Karena uang pada hakikatnya kalau dia diwakafkan tidak akan pernah habis. Wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi kalau sobat kemanusiaan punya harta, mewakafkan hartanya tersebut, maka sobat kemanusiaan disebut dengan wakif. Nazir, menyerahkan harta benda wakaf kepada seorang nazir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sobat kemanusiaan, lalu juga ada istilah ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Jadi ternyata ini ikrar wakaf ini penting. Ya. Bukan hanya sekedar
ada niatan di dalam hati, ya, karena itu tidak bisa menjadi bahan dokumentasi yang jelas. Apakah orang yang memberikan hartanya itu mewakafkan, menginfakkan, atau mensedekahkan? Maka harus ada pernyataan secara lisan atau tertulis. Istilah selanjutnya adalah mauquf alaih, yaitu mereka yang mendapatkan atau penerima manfaat dari benda wakaf tersebut. Sobat kemanusiaan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita pada kali ini yang membahas terkait dengan pengenalan wakaf. Marilah kita semangat untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terputus insyaallah, yaitu dengan berwakaf. Sobat kemanusiaan punya uang 10.000, wakafkan. Sobat kemanusiaan punya uang 100.000, wakafkan. Sobat kemanusiaan punya uang 1 juta, wakafkan. Atau sobat kemanusiaan kaum muslimin dan muslimat, dari hasil deposito di bank, bagi hasilnya bisa diwakafkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk berwakaf, untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita yang lain, sehingga pahala wakaf ini terus mengalir. Semoga Allah memberikan kita keberkahan rizki, kesehatan badan, kebahagiaan keluarga, memiliki anak yang soleh dan solehah, serta lingkungan masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.